ada yang bisa tahu nggak sekarang Chef ada di mana? Kalau misalkan teman-teman ini merupakan salah satu followersnya dari Marc Marquez, pasti tahu nih spot yang sempat viral di belakang Chef ini. Yes, benar banget, Chef lagi ada di Lombok. Nah, Lombok ini nggak hanya terkenal dengan pantainya yang indah, tapi kalau teman-teman kesini, sekarang bisa mengunjungi sirkuit Mandalika dan juga wisata di sekitar sirkuit Mandalika. Kalau jalan-jalan ke Lombok itu nggak cuma dapat kenang-kenangan foto yang instagramable, tetapi teman-teman akan diajak berjelajah seakan menggunakan mesin waktu. Penasaran nggak? Chef sih udah penasaran banget. Langsung aja kalau gitu kita kunjungi wisata sekitar Mandalika. Ada apa di sini? Mandalika, salah satu kawasan eksotis yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, belakangan namanya jadi makin hits setelah diresmikannya sirkuit Mandalika yang jadi trek penyelenggara MotoGP 2022. Di sekitar sirkuit Mandalika juga ada destinasi wisata lainnya yang masih terjaga dan belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mau tahu titik wisata mana aja yang bisa kamu kunjungi? Ada apa di sini? Pertama, tempat yang akan kita kunjungi adalah Desa Adat Sade. Desa yang udah jadi tujuan wisata sejak masa Hindia Belanda. Begitu masuk ke Desa Sade, kamu akan dibuat kagum sama kehidupan masyarakat suku Sasak yang masih mempertahankan keaslian budayanya. Mulai dari gaya bangunan sampai pakaian sehari-hari penduduk desa pun masih tradisional. Pokoknya berkunjung ke desa ini bisa bikin kamu serasa naik mesin waktu deh ke zaman dulu. Melihat kehidupan masyarakat desa Sade yang masih kental dengan budayanya ini, kita semua harus turut serta melestarikan tradisi agar potensi budaya dapat terus dilestarikan dan hal tersebut bisa dijadikan sumber pendapatan penduduk setempat. Kedua, Desa Beleka. Desa yang terkenal dengan kerajinan tangan berupa anyaman yang sebagian besar berbahan dasar ketak dan rotan. Selain itu, desa ini memberikan pengalaman membuat anyaman tradisional serta menyediakan sentra buah tangan khas Lombok. Kerajinan di sini sudah dipasarkan hingga internasional loh. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya tenaga kerja yang terserap. Ketiga, waktunya kita pindah ke Pantai Tanjungan. Pantai dengan suasana yang tenang ini memiliki pasir putih yang bersih dan juga dikelilingi oleh bukit. Jadi view-nya cantik banget. Wisatawan yang datang ke pantai ini belum seramai wisata pantai lainnya yang ada di Lombok. Jadi kamu bisa ngabisin waktu bersantai dengan suasana yang tenang dan nyaman. Main ke pantai nggak akan lengkap rasanya kalau nggak ditemenin sama kelapa muda. Nah, di sini kita bisa menikmati pantai dengan berfoto di tepi pantai sambil bermain pasir pantai yang indah. Buat kamu yang mau menginap di sekitar sirkuit dengan suasana yang homey, coba deh datang ke Desa Sukadana yang nyediain penginapan dengan desain bangunan unik. Selain itu, akses transportasi menuju ke sini juga udah gampang. Suasana asri pedesaan, penduduk lokal yang ramah bakal bikin kamu tambah betah buat tinggal di sini lebih lama. Untuk memenuhi kebutuhan akomodasi selama event MotoGP kemarin, ada juga nih campsite Iger X Bobo Box, tempat yang pas untuk nyobain sensasi menginap di alam terbuka dengan view pantai Kuta Lombok yang sudah dilengkapi fasilitas toilet dan aliran listrik yang memadai. Last but not least, kita bakalan pergi ke ikon wisata baru yang jadi tempat tujuan Marc Marquez dan kawan-kawannya sewaktu di Lombok. Dimana lagi kalau bukan sirkuit Mandalika. Sirkuit ini punya konsep street circuit, jadi kamu juga bisa nih berekreasi di sekitar area sirkuit saat nggak ada event balap yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang jadi daya tarik dari sirkuit Mandalika, mulai dari bangunan modular pit building yang berhasil dapat rekor muri sebagai pembangunan sirkuit pertama standar Federation Internationale de Motocyclisme, hingga motif tenun Subhanale milik suku Sasak yang menghiasi area run-off. Yang gak kalah menarik adalah wilayahnya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia serta dikelilingi dengan perbukitan, bikin tempat ini jadi destinasi wisata kelas dunia yang wajib banget kamu datengin. Ya, kita lihat kunjungan wisatawan meningkat tajam dan yang paling terpenting juga adalah terbukanya peluang usaha, lapangan kerja kembali tercipta dan kebangkitan ekonomi.
Tapi kalau dilihat di sini ya, ada apa di sini, bisa juga menemukan tatanan-tatanan ekonomi baru, bentuk kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Ya, ini kita bangun dalam suatu keseluruhan komprehensif. Ada desa wisata Sade di sini, ada desa wisata Grupuk, Rembitan, ada desa wisata Sukarare, Bili Bante. Nah, ini merupakan bagian daripada ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Lombok Tengah, di Mandalika. Jadi bukan hanya Mandalikanya yang meningkat, tapi juga desa-desa wisatanya sebagai bagian daripada pariwisata berbasis masyarakat yang berkeadilan. Yuk teman-teman, kunjungi desa-desa wisata yang ada di Mandalika, di Lombok Tengah maupun juga di Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Banyak banget yang keren-keren. Sampai jumpa di kunjungan Anda selanjutnya di Mandalika. Salam jalan kawan jalan. Nah, memang ya destinasi wisata ataupun budaya di Indonesia ini memang selalu menarik untuk dikunjungi. Selain bisa merefresh pikiran kita juga bisa belajar mengenai sejarah ataupun budaya dari destinasi wisata tersebut. Gak hanya itu, kita juga berpartisipasi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi gimana? Menarik bukan? Langsung aja kunjungi wisata di sekitar Mandalika.